Ya, kita masuk di budaya positif ini. Di situ ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, dukungan dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, kita masuk ke yang awal, perubahan paradigma. Nah, di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini biasanya guru selalu yang mengontrol murid. Bagaimana murid yang akan kita ciptakan itu sesuai dari kontrol guru. Jadi nanti di sini itu merupakan miskonsepsi, salah persepsi, ya, salah persepsi di antara guru. Di sini kita mengontrol murid itu biasanya murid itu mau dikontrol. Umpamakan begini, kita punya barang di genggaman, ya, kita punya barang di genggaman. Jadi orang tidak boleh tahu tentang barang yang ada di genggaman kita ini. Seberapa besar niat orang untuk mengetahui isi di dalam genggaman kita, orang tidak akan bisa membuka karena kontrol itu ada dalam diri kita, ya, bukan orang lain yang mengontrolnya. Jadi seberapa kuatnya orang, kita akan mempertahankan ini barang yang di dalam ini tidak boleh diketahui oleh orang lain, ya. Nah, seberapa kuat pun orang tak akan bisa dia terbuka kecuali atas niat diri kita sendiri untuk membukanya. Nah, atau kita berniat untuk memberitahu kepada orang apa isinya. Nah, jadi yang akan mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga ya dengan murid. Murid juga begitu, dia memiliki kontrol diri sendiri. Jadi kalaupun guru, kita guru, kamu harus begini, kamu harus begitu, kita mengontrolnya biar dia menjadi lebih baik. Nah, bukan berarti kita harus memaksakan. Nah, itulah dulunya kita mengontrol murid itu harus seperti yang kita inginkan. Nah, sementara murid itu memiliki, ya, kontrol diri sendiri. Nah, jadi semua perilaku apapun yang dilakukan murid, dia memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai juga memiliki tujuan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kalau dulu kita memberikan anak penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian, ya, untuk itu hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu saja, ya. Nah, mungkin murid akan menyadarinya dan akan menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat yang guru berikan, ya. Jadi untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, nah, itu dulu memang kita mempengaruhi murid melalui itu, ya, positif itu. Kemungkinan murid akan menyadarinya dan kemungkinan juga murid akan bergantung dengan kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu juga menjadi miskonsepsi karena, ya, kritik untuk bersalah itu dapat membuat anak tidak percaya diri, ya. Kadang kala sulit, guru mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini lagi nih, kita biasa memaksa anak harus dapat ini, harus dapat itu. Nah, itu merupakan pemahaman yang salah, ya, miskonsepsi di antara kita bahwa anak ini memiliki
kodratnya masing-masing, sehingga mereka mampu menciptakan diri mereka sendiri, dan tugas kita sebagai guru adalah hanya sebagai penuntun saja. Kemudian selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon. Ya, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Pertama, ada realita bahwa kebutuhan kita ini sama. Dan di teori kontrol, dia mengatakan kalau realita atau kebutuhan kita ini berbeda setiap orang. Nah, selama ini ya, realita itu kita anggap sama. Kemudian semua orang melihat halnya sama. Ya, ketika kita memberikan pelajaran, kita menganggap murid itu mengharapkan hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di teori kontrol dia mengatakan seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, ya, semua perilaku memiliki tujuan atau alasan, ya, termasuk perilaku yang tidak baik. Jika anak melakukan kesalahan, dia memiliki tujuan, ya, tujuan atau alasan untuk melakukan sesuatu itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Ternyata di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Umpamakan kita mempertahankan benda yang ada di dalam tangan kita tadi ya, bahwa kita sendiri yang akan mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol itu tidak, ya. Yang bisa mengontrol orang lain itu yang kita tidak bisa, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan, ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya. Ketika anak melakukan kegagalan, ya, kita di situ akan ada paksaan terhadap anak. Kamu harus begini, ya. Kamu telah melakukan kesalahan, kamu telah melakukan kejahatan. Nah, di situ kita, ya, di situ kita telah membuat kegagalan anak makin gagal. Ya, kemudian di teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kolaborasi itu kerjasama. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, ini kita masuk disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang kita pikirkan? Pasti kita memikirkan tentang peraturan, ya, peraturan yang harus dilakukan. Nah, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk mendisiplinkan kita tidak perlu ada hukuman, ya. Nah, di sini di teori positif ini mengatakan seperti itu. Sesuai dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, ya, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya. Kemudian Diane Gosen mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke arah sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk mendisiplinkan anak, ya, kita harus memiliki
nilai-nilai kebajikan untuk anak tersebut, barulah kita bisa mendisiplinkannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, nanti disiplin itu akan tumbuh melalui dari dalam diri murid tersebut, bukan dari paksaan kita dari luar, bukan karena takut terhadap hukuman dan bukan mengharapkan imbalan. Kemudian, nah ini penerapan disiplin positif di kelas 4 yang sudah saya buat, ya. Membuat pohon nilai-nilai kebajikan di dinding kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi sudah kita sepakati dengan anak-anak, nilai apa yang akan yang akan kita capai untuk anak-anak, kita pajang dan boleh kita buat sesuai keinginan kita. Kemudian keyakinan kelas udah kita buat, kita tempelkan di dinding kelas, ya. Di keyakinan kelas ini nanti kita buat kesepakatan bersama. Kemudian pembiasaan pagi sesuai keyakinan kelas itu sudah biasa kita lakukan setiap pagi, berbaris di halaman guna pembiasaan pagi, ya, dan kemudian masuk dengan teratur ke dalam kelas. Kemudian, nah, untuk penerapan disiplin positif ini kita mulailah merefleksikan diri kita, bagaimana kita selama ini mendisiplinkan anak, membentuk disiplin positif ini. Nah, itu kita kaji ulang kembali bagaimana bisa kita terapkan dalam keseharian anak sehingga akan membawa perubahan pada anak di masa yang akan datang, ya. Dan untuk rencana perbaikannya, kita kedepannya haruslah kita merubah cara kita bagaimana kita dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya, nah ada di sini teori motivasi. Ya, Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, ya, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Kadang pertama untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Ya, anak-anak termotivasi untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran karena dia menghindari rasa sakit atau hukuman. Ya, mereka takut kena hukum. Kalau datang terlambat nanti kena hukum. Nah, mereka takut. Jadi akan menjadikan paksaan bagi dia. Jadi motivasinya itu hanya karena takut, karena dihukum. Kemudian untuk mendapatkan pujian, imbalan atau penghargaan. Nah, anak yang ingin mendapatkan pujian, imbalan atau penghargaan, dia akan bersaing, bekerja keras, dapat mendapatkan pujian atau imbalan dari kerja yang dia lakukan, ya. Jadi anak tersebut hanya bergantung kepada kita kalau dia mendapatkan pujian atau penghargaan. Dan di sini, ya, 2 motivasi ini akan membuat diri anak tidak berkembang. Ya, jika dia tidak memenuhinya, dia akan merasa tidak percaya diri dan kecewa. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Nah, di motivasi ketiga inilah yang harus kita capai, ya, untuk menjadi orang yang diinginkan dalam diri murid sendiri, sehingga mereka akan mampu termotivasi sampai mereka dewasa nanti. Jadi tidak pun sekarang, mereka akan terus sampai dia nanti dewasa, karena motivasinya berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian, ya, di sini ada hukuman dan penghargaan. Ya, Alfikon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, dari penelitiannya dia mengatakan bahwa penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum seseorang. Nah, pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Ya, penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, seseorang akan menggantungkan pada pengharapan, ya, penghargaan yang kita berikan. Ya, jadi kalau penghargaan kita berikan itu sama dengan hukuman, karena dia tidak dalam jangka panjang. Ya, dia jangka pendek bertahan di diri anak karena dia mengharapkan penghargaan untuk melakukan kegiatan sesuatu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, di sini saat mendapatkan penghargaan akan merasa senang. Jika dia tidak sanggup mendapatkannya, maka dia akan kecewa dan berkecil hati. Nah, di situ juga penghargaan ini tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan akan menciptakan kecemasan, ya. Akan merusak hubungan. Penghargaan itu menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian, nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini nanti kita akan jumpa di dalam budaya positif ini, kita akan jumpa ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada juga restitusi. Ya, di sini murid untuk hukuman, ya, murid akan tersakiti. Kemudian kalau di bagian konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi nanti akan berbeda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, di sini murid akan tersakiti. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi nanti kita harus melakukan restitusi ini untuk tujuan akhirnya. Kemudian untuk hukuman, tidak nyaman untuk waktu tidak jangka panjang. Ya, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk waktu jangka pendek. Kemudian restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Kemudian ya, hukuman. Pada hukuman murid membenci peraturan. Kalau di konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Kalau di restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itulah perbedaannya. Ya, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi, nah, murid akan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian hukuman mendorong menyalahkan diri, ya. Kemudian kalau konsekuensi, ya, di situ mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Kemudian pada hukuman modelnya model paksaan. Kalau di konsekuensi modelnya stimulus respon, ya, memberikan respon positif. Kemudian pada restitusi model teori kontrol, ya, teori kontrol yang seperti yang kita tadi diungkapkan oleh Diane Gosen. Kemudian pada hukuman, ya, konsep diri itu buruk. Kemudian pada konsekuensi konsep diri itu baik. Pada restitusi konsep diri itu kuat. Nanti akan terlihat, ya, perbedaannya pada saat penerapan. Hukuman bagaimana, konsekuensi bagaimana, restitusi bagaimana, ya. Karena hukuman ini adalah level yang negatif, ya. Konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Jadi yang akan kita tingkatkan, tujuan akhir kita adalah budaya positif dengan menerapkan restitusi. Kemudian selanjutnya, nah, posisi kontrol manusia, ya. Ada 5 posisi kontrol manusia. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada monitor atau pemantau, ada manajer. Nah, di sini kita ulas dari pertama dulu, dari tingkat posisi kontrol manusia yang paling rendah. Nah, kita sebagai guru harus memiliki, ya,
harus memiliki posisi kontrol ini. Yang pertama pada penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, ya, fisik dan verbal. Nah, guru posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu salah. Nah, itu kata-kata yang biasanya kita berikan saat kita menghukum anak. Kemudian, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Biasanya akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri karena perbuatannya, ya. Nah, orang akan merasakan bersalah karena kita. Nah, inilah kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, gimana coba? Kamu, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat negatif. Nah, di situ akan membuat anak merasakan kalau dia bersalah. Nah, tingkat ini, ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah tingkat yang paling kontrol manusia yang paling rendah. Kalau bisa jangan digunakan, ya. Kalau dapat nanti kita masuk ke teman. Coba kita ulas. Di bagian posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kalimat yang biasa digunakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Berarti nanti ibu bantu bereskan masalahnya. Nah, itu nanti itu kita sebagai teman. Jadi kita membuat anak tidak akan menyakiti dirinya. Kemudian pada posisi monitor atau pemantau. Nah, di sini pun, ya, seorang pemantau sangat mengandalkan stiker, penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, biasanya kita menyuruh anak, ya, mengontrol anak ini, kita kalau kamu dapat mengerjakan ini, ibu akan kasih stiker. Itu biasanya di SD, ya. Nah, kalaupun kita begini, kita di TK, kalau kita di SD kadang kalau kamu mendapatkan ini, kamu ibu kasih hadiah. Nah, itu kita menerapkan stiker atau hadiah untuk anak. Kemudian kalimat apa yang kita gunakan saat memantau ini? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu. Jadi di monitor ini kita hanya memantau, ya. Kemudian posisi yang paling tinggi adalah posisi manajer. Seluruh kita harus mampu mencapai posisi manajer ini, karena posisi manajer ini sudah paham bagaimana dia menerapkan posisi kontrol menjadi teman dan menjadi monitor, ya. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah ini kalau dapat ditinggalkan saja. Kemudian pada posisi manajer ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini biasanya kalimat yang kita gunakan, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak, ya, jika anak melakukan kesalahan, ya, kita jangan langsung menghukum. Seperti datang terlambat, tidak boleh langsung menghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah juga itu kalau dapat dihindarkan. Dan yang harus kita lakukan adalah pada posisi teman, monitor, dan manajer. Manajer inilah tingkat paling tinggi yang harus kita capai sebagai guru, karena manajer inilah dia sudah memahami bagaimana posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya, nah, untuk memenuhi, untuk mengontrol, memotivasi dan membuat disiplin positif ini dapat berjalan dengan baik, ya, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ya, pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini bersifat fisiologis seperti kesehatan, makanan, ya, rumah. Nah, itu bersifat fisiologis. Kemudian kebutuhan untuk diterima
bersifat cinta dan kasih sayang, bersifat psikologis. Nah, anak-anak sangat membutuhkan ini ya untuk mereka bisa dapat termotivasi untuk belajar. Kemudian pada kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan dianggap berharga. Nah, di kebutuhan pengakuan atau kemampuan ini, anak akan berusaha ya menguasai sesuatu, menguasai pembelajarannya karena dia ingin mencapai sesuatu sehingga dia menjadi kompeten dan dianggap berharga. Kemudian pada kebutuhan akan pilihan, ya, kebebasan. Di sini kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Nah, anak-anak sangat butuh akan kebebasan ini karena masa-masa sekolah ini adalah masa-masa untuk bermain bagi anak-anak kita. Ya, di dalam belajar kita bawa anak bermain sambil belajar. Nah, kemudian kebutuhan untuk merasa senang, ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Disinilah anak-anak kita buat bagaimana suasana belajar itu ceria, bahagia, dan mereka bisa tertawa lepas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa namanya keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja, ya, tidak peraturan kelas lagi. Kalau peraturan itu dianggap suatu yang menakutkan karena nanti akan ada hukuman untuk yang melanggar peraturan. Tapi kalau keyakinan, bagi yang melanggarnya, mereka akan menerima konsekuensi. Karena konsekuensi itu berasal dari diri mereka sendiri nanti akan memperbaikinya. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulanya, tujuan mulianya, ya. Jadi kalau peraturan kita hanya menekankan anak harus ikut ini, harus ikut itu, kalau tidak mengikuti akan dapat hukuman. Nah, kalau konsekuensi tidak, konsekuensi akan membawa perubahan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi kalau kita tetapkan, kita susun keyakinan kelas di kelas kita, mereka saat melanggarnya, mereka sudah tahu sendiri konsekuensi apa yang mereka terima. Ya, sebagai contoh, kita membuat keyakinan kelas berbaris dengan tertib ketika masuk kelas dengan teratur. Nah, di situ nanti anak akan masuk. Jika anak dorong-dorongan, apa yang terjadi? Nah, itu akan kita terapkan ke anak. Jadi keyakinan kelasnya harus kita siapkan mereka kalau dia melanggar akan menerima konsekuensi, bukan hukuman. Nah, itu tadi perbedaan konsekuensi, hukuman, dan restitusi yang sudah kita bahas selama tadi. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, dia bersifat abstrak, tidak nyata. Yang ada hanya di dalam pikiran anak-anak. Jika dia melanggar peraturan ini, dia akan menerima konsekuensi apa yang akan diterimanya. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, dia merupakan pernyataan-pernyataan yang positif, ya, tidak negatif. Nanti di dalam keyakinan kelas ini bahasanya tidak tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak. Bahasa dalam keyakinan ini kita buat bahasa dalam bentuk positif. Nah, bagaimana bahasa positif itu? Nah, semua siswa datang tepat waktu. Jadi tidak lagi menggunakan kata tidak. Tidak itu adalah kata negatif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga sekolah. Kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Yang kita buat itu adalah sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan kita.
Kemudian 6, semua warga kelas hendaknya ikut berkonstruksi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti untuk menyusun keyakinan kelas ini kita harus sepakat bersama-sama. Tidak boleh dari kita sendiri, ya. Kalau kita mengatakan, oh anak begini, kamu harus ikut, itu termasuk peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, yang akan menyusunnya adalah anak itu sendiri bersama dengan kita, dan yang akan melaksanakannya adalah kita semua. Kemudian berusaha meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti keyakinan kelas itu akan kita tinjau lagi dari waktu ke waktu. Nah, di sini pengalaman penerapan menyusun keyakinan kelas sudah kami buat di kelas 4, ya. Sudah disusun dan hasilnya ini respon dari murid juga. Mereka telah mau membuat mengikuti peraturan keyakinan kelas yang dibuat. Jika mereka melakukan kesalahan, dia akan mengingat sendiri. Nah, waktu itu di kelas mereka melakukan kesalahan, melanggar keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian temannya akan mengingatkan, coba lihat, baca keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oh iya, tidak, kakinya naik ke atas. Oh, duduk dengan rapi dan sopan. Nah, jadi dia akan dengan sendirinya mengingat kalau itu perbuatannya itu salah. Bukan kita lagi yang menegurnya, tapi dia sendiri akan mengetahui kesalahan dia. Nah, untuk itu kita harus sering merefleksikan diri. Nah, refleksi ini harus penting bagi kita untuk mengingat apa yang telah kita lakukan selama ini di kelas, ya. Nah, di sini kita telah menyusun keyakinan kelas kita. Kemudian murid tahap-tahap mulai berperilaku yang sesuai dengan keyakinan dibuat. Di situ nanti rencana perbaikan yang kita buat ke depannya, kita harus menerapkan keyakinan kelas ini dalam keseharian murid sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menyusun dan menerapkan keyakinan kelas, serta akan dilakukan peninjauan dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, disinilah disiplin positif itu dapat terbentuk dengan baik menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia akan berpikir ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi ini, yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi ini adalah menguatkan, Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi ini ada 3 tahapan. Dia membentuk segitiga, ada 3 tahapan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dibuat oleh anak. Sesi pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Nah, contoh pertanyaan yang biasa kita lakukan pada sesi menstabilkan identitas ini ialah berbuat salah
berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, di sini kita menstabilkan identitas anak dengan cara mencari solusi. Kita tidak boleh mengulang lagi apa kesalahan-kesalahan anak, tapi yang akan kita cari adalah solusinya. Kemudian pada sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Nah, bagian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Nah, di sini contohnya, ya, contoh pertanyaan yang biasa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di situ. Jadi anak tidak kita marahkan karena dia melakukan kesalahan, tapi kita berusaha untuk dia memvalidasi tindakan yang salah, mengingat kembali apa sebetulnya alasannya dia melakukan sesuatu. Nah, kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itulah tadi setiap guru ya harus membuat keyakinan kelas di kelasnya. Karena di saat mereka melakukan kesalahan, dari sisi yang ketiga inilah kita menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar. Nah, kebaikan apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Nah, jadi nanti di posisi restitusi yang ketiga ini kita kembali kepada keyakinan yang sudah kita buat. Nah, dengan sekolah begitu juga keyakinan sekolah yang kita buat. Nah, jika warga sekolah melakukan kesalahan, kita hanya menggunakan segitiga restitusi ini, ya. Ada 3 sisi dari segitiga ini, boleh melakukannya boleh 1 saja, boleh 2, boleh 3, tiga-tiganya, ya. Kita dari tahap pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini pun sudah saya terapkan di kelas. Di sini waktu itu kami mempraktekkan kalau anak bermain di dalam kelas. Jadi keyakinan kelasnya pada saat istirahat anak tidak boleh bermain di dalam kelas, ya. Jadi keyakinan kelasnya kami buat di situ saat istirahat murid-murid berada di luar kelas. Nah, ternyata ada 1 orang murid ya bermain di dalam kelas. Nah, ini skenario yang dibuat mempraktikkan segitiga restitusi saja. Nah, waktu itu ada anak bermain di dalam kelas. Dia bermain bola dalam kelas, rupanya mengenai kaca. Nah, kaca tersebut menjadi retak atau pecah, retak. Kemudian, nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan ini? Anak tidak bisa langsung kita salahkan. Nah, kita beranjak dari sisi awal segitiga restitusi, menstabilkan identitas dulu. Nah, kita di sana kita bertanya apa yang terjadi di dalam kelas kita. Kemudian dia menjawab kacanya pecah, Bu. Nah, gitu. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena main di dalam kelas, Bu. Nah, kenapa bisa seperti itu, bermain dalam kelas, tidak bermain di luar bersama teman-teman? Nah, karena bosan katanya. Jadi dia memiliki alasan. Nah, kamu memiliki alasan untuk semuanya. Rupanya alasannya adalah bosan, ya. Kemudian, nah, gitu. Setelah dia memberikan alasannya, kita berikan dia penguatan. Bosan, rasa bosan itu setiap orang ada. Nah, bagaimana cara kita menyikapi bosan? Tidak harus dengan bermain di dalam kelas. Nah, cari penyelesaian yang lain. Nah, karena kaca kita sudah pecah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, anak akan berpikir. Nah, kita berikan kebebasan untuk memilih, mencari solusi apa yang akan dia berikan untuk kita. Nah, dari situ anak akan berpikir. Nah, jadi bukan kita, oh kamu harus mengganti kacanya, tidak. Ya, kita menanyakan dulu apa yang akan dilakukan anak ini untuk menebus kesalahannya. Nah, di situ anak akan berpikir, oh iya Bu, saya akan menggantinya.
tapi saya takut dengan orang tua saya, kasih taunya saya nggak punya uang. Nah, disitulah kita sebagai posisi manajer, kita menguatkan anak. Nah, menguatkan anak, di situ kita bisa membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya. Nah, setelah kita melakukan itu, kita nanti akan bertanya kepada murid kita, bagaimana perasaan murid setelah kita melakukan penerapan segitiga restitusi ini. Di sana akan nanti ya, karena saya pernah melakukannya, jadi anak akan merasa nyaman dan bebannya akan dapat terlepaskan. Kemudian selanjutnya, setiap kegiatan yang kita lakukan kita harus membiasakan untuk merefleksi diri, ya. Bagaimana kita dapat menerapkan restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas, mampu membawa perubahan terhadap diri anak, dapat bebas memilih, mencari solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapinya, sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang berasal dari dirinya sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari orang lain. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, kita untuk kedepannya harus kita lakukan terus-menerus, ya. Setiap ada masalah, segitiga restitusi ini harus kita terapkan agar anak dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan di masa depan, ya. Nah, di sini boleh bertanya, jika ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Hukuman, restitusi, konsekuensi. Jadi, ya, jadi tentang hukuman kan Bu, jadi kalau seandainya contohnya siswa itu telat datang ke kelas kita untuk mengikuti belajar mengajar kan, jadi kita nggak boleh pakai hukuman ya. Itu konsekuensinya itu gimana jadinya Bu? Kita sebagai guru. Nah ya, itu yang saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Haji. Nah, di sini bukan berarti ya hukuman ini memang harus kita hindari. Nah gitu. Jadi kita harus membuat dulu. Nah, itulah tujuan pertamanya, membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, anak nanti akan mendapatkan, jika dia melanggar akan mendapat konsekuensi. Seandainya Pak Haji membuat begini, jika datang tepat waktu, kita sepakati konsekuensi apa yang akan mereka terima. Kalau seandainya Pak Haji di situ sepakat dengan anak-anak, jika konsekuensi yang ini kamu langgar, orang tua kamu bapak panggil, anggapnya begitu ya. Nah, jadi nanti mereka kan mengingat, oh iya, kita udah sepakat ya kemarin, kalau kita melanggar peraturan ini, orang tua kita akan dipanggil. Nah gitu. Jadi mereka sendiri yang akan menyadarinya begitu. Jadi kalau hukuman, memang dari teori-teori ini, teori yang dibuat Gaston tadi ya, nah Diane Gosen, dia membuat teori itu dari hasil di lapangan. Kalau penghukum ini, dia akan membuat anak menjadi lebih tidak percaya diri. Nah, kecuali ya nanti kita buatnya di situ, kalau seandainya tindakan mereka ini tidak bisa kita bina lagi, mungkin itulah nanti akan jatuh ke hukuman. Jadi di keyakinan kelas ini tidak bisa diterapkan oleh anak, tidak bisa dilakukannya. Barulah nanti konsekuensinya, dia tidak hukuman lagi namanya, tapi konsekuensi. Jadi Pak Haji nanti kalau untuk di dalam kelas ya, kalau kita buatlah keyakinan kelas ini, kita coba ya, kita cobakan saja, kita buat keyakinan kelas pada anak ini. Jadi kita kan udah membuat peraturan nih, ya, keyakinan kelas ini tetap peraturan juga, tapi tidak menghukum. Nah, di sini bunyinya saja tidak menghukum, konsekuensi itu sama seperti hukuman juga, tapi dia tidak membebani anak. Nah, dia membebani anak dalam jangka psikisnya, ya, tidak fisiknya.
Kalau hukuman biasanya anak datang terlambat, kita suruh dia push up, ya kan? Nah itu kan dia menyakiti fisiknya. Tapi kalau konsekuensi psikisnya, jadi kita akan menjangkau anak pada segi psikisnya. Jadi nanti coba kita terapkan keyakinan kelas, kita bentuk, Pak Haji kan wali kelas tuh, kita buat keyakinan kelas. Apa mau kalian? Kita bisa bertanya ke anak. Nah itu, apa mau kalian? Kalian mau belajar bagaimana? Nah, jadi apa keyakinan kelas yang akan kita buat? Nah, kita bisa bilang gitu. Jadi anak nanti, Pak, aku belajarnya malas begini. Nah, apa yang kamu inginkan? Nah, gitu seandainya ya. Nah, jadi apa keyakinan yang akan kita buat? Pak, kami maunya begini. Jadi nanti kita bisa bicarakan dengan anak bagaimana yang mereka inginkan dan bagaimana keinginan itu bisa kita ikutkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak dan lingkungan kita ini. Ini nanti usahakan membuat keyakinan kelas dulu. Jadi seandainya mereka masih melanggar, konsekuensinya kan tidak ada. Jadi kan aturannya udah ada. Mereka udah menyadari sendiri kalau seandainya mereka melakukan, orang tuanya harus datang. Jadi kita memang harus memanggil orang tuanya karena udah sepakat bersama-sama. Kalau peraturan saja yang kita buat seperti ini, anak kan taunya datang harus cepat waktu. Nah itu nih, kan itu hanya peraturan. Peraturan-peraturan yang harus diikuti. Nah kalau tidak datang kena hukum, nah lari aja kok di lapangan. Nah gitu. Dia kan itu cuma fisik, alah cuma ini aja. Jadi kalau kita udah sepakat, berarti kan kita udah sama-sama menyepakati. Apalagi anak SMA udah besar-besar kan, dia udah paham. Nah kalau dia melakukan ini, dia akan menerima konsekuensinya. Kita tinggal mengatakan, jika kamu melanggar keyakinan ini, konsekuensinya kamu sendiri akan merasakan. Nah, jadi kita tinggal mengatakan konsekuensi apa yang akan kamu terima karena kamu telah melanggar aturan yang telah kita buat. Nah, keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Ternyata kamu melakukan juga. Ternyata kamu melanggarnya. Nah, bagaimana kamu untuk konsekuensinya? Nanti mereka kan akan menjawab, oh ya Pak, kemarin kita kan sudah sepakat. Kita ini dipanggil orang tua. Nah kita lakukan itu, kita panggil orang tua, kita hadapkan dia dengan orang tuanya, bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya. Kita kasih dia. Nah itu kita gunakan nanti segitiga restitusi itu Pak Haji. Jadi nanti kita bagaimana bahasa kita untuk menstabilkan identitas anak, memvalidasi dia, dan kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi jangan kita lagi, nanti kan ini biasanya gitu, yang menyelesaikan masalahnya kita. Udah, kamu begini, udah selesai masalahnya. Jadi sekarang kalau seandainya konsekuensinya kita buat seperti itu, sudah kita hadapkan dengan konsekuensinya, dan dia kita hadapkan mencari solusinya sendiri. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang dia buat sendiri dan konsekuensi yang akan diterimanya. Nah, di sini kan kita, oh iya, bagus juga kita terapkan ya. Karena udah saya cobakan juga di kelas itu nyatanya. Jadi anak ini ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar sendiri. Oh iya, keyakinan kelasnya ini, aku gak boleh angkat kaki nih, gak sopan katanya kan. Dia turunkan kaki sendiri, sadar sendiri gitu. Karena ini kan teori-teori dari Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Disiplin itu harus ada pada diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak bisa menerapkan disiplinnya, maka penguasalah yang akan memberikan disiplin itu. Nah gitu. Jadi boleh penguasa mendisiplinkan kita, tapi ya itu tadi menerima konsekuensi, bukan hukuman lagi namanya. Konsekuensi yang akan diterima karena disiplin itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan, bukan mendapat hadiah atau bukan mendapatkan hukuman. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk disiplin positif ini. Semoga kita dapat menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing, terutama kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal dalam keyakinan kelas. Dan kita pertama harus melihat dulu kebutuhan siswa. Nah itu tadi kita sebelum kita membuat keyakinan kelas itu kita lihat dulu kebutuhan siswa itu bagaimana dan apa yang akan kita terapkan di kelas itu sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang
disiplin positif itu akan tumbuh pada dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan atau pujian. Nah, itulah tugas kita, bagaimana kita bisa nanti di saat anak memiliki permasalahan, berada di posisi manajer yang sudah menguasai posisi teman, posisi pemantau, dan bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga anak dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk mengatasi permasalahan yang telah dia buat sendiri juga. Jadi keyakinan kelas inilah yang akan kita terapkan di kelas kita sehingga anak dapat membentuk dirinya sendiri dan menerima konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Karena konsekuensi itu berasal dari diri dia sendiri juga, ya. Konsekuensi apa yang akan diterimanya jika melanggar, dia akan merasakan sendiri juga. Dan mereka juga yang telah membuat dan dia juga yang harus bertanggung jawab atas segalanya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan kelas, ya, peraturan kelas, ya. Keyakinan berbeda dengan, ya, dengan peraturan. Kamu tahu peraturan? Tahu. Peraturan itu harus dilakukan, ya. Kalau tidak dilakukan dapat hukuman. Ya. Sekarang tidak peraturan lagi namanya, tapi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Apa bedanya? Ya, kalau keyakinan kelas kita akan menerima konsekuensi. Konsekuensinya yang akan kamu terima, kamu sendiri yang akan merasakannya, ya. Kita buat peraturannya dan kamu juga yang harus melaksanakannya, ya. Kamu juga yang harus melaksanakannya. Karena ini sudah kita sepakati bersama. Mari, apa-apa saja yang harus kita sepakati untuk kelas kita. Pertama, apa maunya? Mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ya, mengucapkan salam ketika Masuk kelas. ya. Nah, apalagi yang mau dibuat? Berbaris dengan teratur. Ya, berbaris dengan teratur. Ketika apa? Masuk kelas. Ketika sebelum masuk kelas. Berbaris Dengan dengan teratur. Ketika hendak, ya, ketika hendak masuk kelas. Terus, apa lagi maunya? menaruh sepatu. Melepaskan Nah, menyusun sepatu di tempatnya. nah, melepaskan sepatu dan meletakkannya di. Belajar harus dengan tenang dan sopan. Ya, belajar dengan Tenang dan sopan. tenang, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan sebagai iman. menjaga kebersihan kelas. Duduk Duduk yang sopan. Duduk Duduk yang rapi dengan dan sopan. sopan. Dan tertib, Bu. dan tertib. Iya.
Pakaiannya? Rapi. Ya, berpakaian rapi dan bersih. Ketika hendak bertanya harus mengangkat tangan ketika mau bertanya. Jika ingin ke kamar mandi, meminjam barang teman, harus dikembalikan, minta izin. minta izin terlebih dahulu, kemudian harus dikembalikan. Setelah dipinjam harus dikembalikan, ya. Apa lagi? Berkata, berkata jujur. Berkata jujur dan baik. Kemudian apa lagi? Petugas piket. Ya, petugas piket datang lebih seluruhnya datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan guru. Apalagi? Ketika istirahat seluruhnya bermain di halaman. Saling menyayangi dan menghargai orang lain, ya. Saling menghargai dan menyayangi teman dan guru, ya. Sekarang keyakinan kelas kita sudah kita susun. Coba kita lihat yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, ya. Nah, apa konsekuensinya kalau kamu melanggarnya? Berdosa. Nah, berdosa, ya. Tidak sopan. Kemudian yang kedua, berbaris dengan teratur ketika hendak masuk kelas. Nah, apa konsekuensi yang akan kamu terima? Jatuh. Nah, jatuh, terus dorong-dorongan, ya. Berebut masuk lewat pintunya. Nah, ya. Terluka. Nah, coba nomor 3, melepaskan sepatu dan menaruhnya di rak sepatu. Nah, apa yang terjadi jika kamu tidak melakukan keyakinan ini? Kelas akan kotor. Nah, sepatunya berantakan. Nanti akan ada yang hilang, ya. Terus yang keempat, belajar dengan tenang. Nah, kalau tidak kita yakini ini, apa yang terjadi? Konsekuensi apa yang akan kamu terima? Nah, tidak konsentrasi belajar. Apalagi? Kelasnya ribut. Iya, terjadi kegaduhan. Kemudian duduk dengan sopan dan tertib. Nah, apa yang terjadi jika kamu melanggar keyakinan ini? Kelasnya? Nah, kelasnya berantakan, ya. Belajarnya tidak tenang, ya. Belajarnya tidak tenang, ya. Kemudian berpakaian rapi dan bersih. Nah, apa konsekuensi yang akan kamu terima jika pakaian kamu tidak bersih? Nah, malu, ya. Malu sama teman? Ya, malu. Terus apa? Gatal-gatal. Nanti badannya gatal karena kotor. Ya. Nah, bajunya bau. Ya. Mengangkat tangan ketika akan bertanya. Nah, apa konsekuensinya jika kita bertanya tidak mengangkat tangan? Ribut. Nah, akan jadi ribut, ya. Bu, aku. Nah, ribut. Coba kalau tunjuk tangan, ya kan? Kalau kita tunjuk tangan, nanti ibu persilakan, baru kamu menjawab. Nah, kalau kamu ribut semua, bu, aku. Jadi ibu nanti bingung jadinya. Kelasnya jadi
bertanya ketika sudah dipersilahkan. Mengangkat tangan ketika mau bertanya dan bertanya setelah dipersilahkan. Kemudian lanjut. Minta izin jika ingin ke kamar mandi, ya. Apa konsekuensinya jika kamu tidak minta izin? Nah, itu akan apa? Tidak sopan, ya. Tidak menghargai guru, ya. Nah, selanjutnya minta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang teman. Apa konsekuensinya jika kamu meminjam barang teman tanpa izin? Dituduh mencuri, ya. Temannya kehilangan. Nah, selanjutnya setelah dipinjam harus dikembalikan. Nah, apa konsekuensinya yang akan kamu terima jika kamu tidak mengembalikan barang teman? Iya, dituduh mencuri. Iya, sama, dituduh mencuri karena punya kawannya kita bawa pulang, nggak kita kembalikan, ya. Tidak boleh, ya. Nah, kemudian selanjutnya berkata jujur dan baik. Nah, apa yang akan terjadi jika kamu tidak jujur dan tidak berkata baik? Dosa, iya. Terus apa lagi? Nah, konsekuensi apa yang akan kamu terima? Akan gaduh, berkata bohong. Akhirnya apa? Nah, kawan tidak percaya. Kalau kita ketahuan bohong sekali saja, teman sudah tidak percaya dengan kita, ya. Tidak ada teman menjauhi kita, ya. Kalau kita berkata yang tidak baik juga sama. Wih, si Anu itu katanya dia berkata kotor terus. Aku malaslah teman dengan dia. Nah, tidak ada teman yang dekat, ya. Kemudian petugas piket datang lebih awal. Nah, apa konsekuensinya jika petugas piket tidak datang lebih awal? Kelasnya kotor, berantakan. Terus lambat masuk kelas karena temannya menunggu tugas piket dulu dikerjakan baru temannya masuk. Akhirnya belajarnya jadi terlambat, ya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Nah, apa konsekuensinya jika datang ke sekolah terlambat? Kamu akan ketinggalan pelajaran, ya. Kemudian bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan guru. Nah, apa konsekuensinya yang akan kamu terima jika kamu tidak bertanggung jawab melaksanakan tugas yang ibu berikan? Nilainya? Nilainya akan buruk, ya. Mendapatkan nilai buruk nanti. Nilainya tidak bagus, ya. Karena apa? Karena tidak bertanggung jawab, ya. Konsekuensinya kamu yang akan menerimanya, ya. Nilai kamu akan buruk. Kemudian ketika istirahat harus berada di luar kelas. Nah, apa yang terjadi jika kamu berada di dalam kelas? Nah, kelas berantakan. Terus jika ada barang teman yang hilang, ayo coba. Nah, kita maka dituduh, ya. Jika ada barang teman yang hilang, kita akan kena tuduh, ya. Nanti jika bermain bola di dalam kelas, apa yang terjadi? Kaca pecah, ya. Kalau kena kaca, kacanya pecah, ya. Jadi kelasnya berantakan. Kemudian saling menghargai dan menyayangi teman dan guru. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menghargai dan tidak menyayangi teman dan guru? Apa yang terjadi? Itu menyayangi itu. Iya, menyayangi. Apa-apa. Dan apa yang terjadi
tidak melakukan keyakinan ini, tidak menghargai dan menyayangi teman dan guru, apa yang terjadi? Konsekuensinya? Hah? Apa? Terjadi apa? Terjadi perkelahian, ya. Karena kita kan tidak menghargai teman, ya, tidak menyayangi. Terjadi apa? Pertengkaran, sama perkelahian, perselisihan. Kalau nilai tidak menghargai dan tidak menyayangi kita lakukan, akan terjadi perkelahian, ya. Kalau kita tidak saling menyayangi dan tidak saling menghargai, akan terjadi perkelahian dan perselisihan. Nah, keyakinan kelas kita sudah kita susun. Ada berapa keyakinan kelas kita? 17. Ada 17, ya. Keyakinan kelas kita udah kita susun. Tinggal kamu harus menerapkannya dalam keseharian kita, ya. Ingat, dalam keseharian kita setiap harinya, keyakinan kelas harus kita ikuti, ya. Karena untuk kita berbuat disiplin, kita harus, ya, untuk kita bisa hidup disiplin, kita harus memiliki keyakinan kelas ini, ya. Biar kita disiplin di sekolah, kita harus meyakini keyakinan kelas kita, harus melaksanakan. Kita ingat, setiap kita mau berbuat, kita ingat konsekuensi apa yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar keyakinan kelas. Ingat, ya? Udah tahu, ya? Nah, keyakinan kelas kita udah kita buat, konsekuensinya yang akan kita terima, kita sudah tahu. Jadi, kalau sudah mengetahuinya, tinggal dari kamu sendiri. Nah, keyakinan kelas sudah kita buat, tinggal kamu melaksanakannya, ya. Jangan ada yang melanggar keyakinan kelas. Yang melanggar keyakinan kelas akan mendapat konsekuensi. Konsekuensinya kita rasakan sendiri, ya. Kamu sendiri yang akan mengetahui konsekuensi apa yang akan kamu terima jika kamu melanggarnya. Bisa kita ikuti? Bisa. Bisa kita laksanakan? Bisa. Ya. Nah, apa perasaan kamu setelah kita menyusun keyakinan kelas? Tidak ada kekerasan di dalam kelas. Tidak ada kekerasan di dalam kelas. Semuanya damai dan tenang, ya. Karena ada keyakinan kelas. Apa nilai-nilai yang akan kita terapkan? Jujur. Nah, ya. Kita sudah membuat nilai nih, pohon nilai-nilai kebajikan kita, ya. Pohon nilai-nilai kebajikan kelas kita. Dah.
dapat diselesaikan dengan baik. Coba Zaki di depan. Zaki sangat senang dan lega karena masalah di kelas sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Kita tepuk tangan buat Zaki. Zaki silakan duduk kembali. Setelah masalah yang kita hadapi dapat terselesai dengan baik, perasaan kita akan merasa senang dan lega.